Faisal Assegaf menyesal. Untuk apa keputusan Mahkamah Konstitusi dibela rakyat dan mahasiswa bila ujung-ujungnya yang diusung sebagai calon gubernur Jakarta adalah boneka titipan istana? Anies dan M. Kodari aspirasi gerakan perubahan makin fokus amati lakon Mega dan Jokowi. Kalau PDIP manuver usung Pramono, maka sempurna drama politik Mulyono. Itulah curhatan Faisal Assegaf. Dia seakan-akan sia-sia berdemo dan membela keputusan Mahkamah Konstitusi. Ujung-ujungnya Anies kandas. Aduh. Ya, Faisal Assegaf begitu sangat menggebu-gebu membela Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta agar memenahi Jakarta. Ada-ada saja Faisal Assegaf nih. Jakarta untuk membenahi Jakarta. Publik mengatakan bahwa Pak Anies akan dikembalikan ke Jakarta untuk membenahi Jakarta karena sejak Pak Anies tinggalkan Jakarta, Jakarta makin amburadul. Itu kenyataan atau tidak? Ini adalah pertemuan awal. Kita akan bikin pertemuan yang jauh lebih besar. Hadir Partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan. Kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan, menyelamatkan ibu kota Jakarta. Kita tidak akan membiarkan Jakarta dipimpin oleh calon permufakatan hasil partai politik, tapi pemimpin yang dihasilkan oleh suara rakyat. Dan rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Betul nggak? Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai, untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Negoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, mau datang nggak? Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita satu suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat. Jangan lecehkan suara rakyat. Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor-kantor partai bisa diserbu oleh rakyat. Karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara culas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku. Tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang. Yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan, memarjinalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih. Kawan-kawan dari Partai Negoro bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus mencoba. Itulah Faisal Assegaf yang begitu sangat menggebu-gebu untuk memperjuangkan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Setelah dikacangin Megawati Soekarno Putri, akhirnya Anies Baswedan ngarep mendapatkan dukungan atau ya usung dari Partai Hanura. Emangnya Partai Hanura dapat kursi berapa? Aduh, Anies ya. Kepercayaan masyarakat pada PKB itu sangat tinggi. Jadi gitu aja. Dan buat teman-teman di Hanura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani, karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Hati ya. nurani. Cukup teman-teman. Ya,
ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi Seharusnya itu begitu sesuatu ya. yang memang keputusan putusan MK itu. Kemarin lompatan. Itulah Anies Baswedan yang berkunjung ke Partai Hanura untuk mendapatkan dukungan dari Partai Hanura. Aduh. Sebelumnya Faisal Assegaf juga akan memenjarakan Pak Jokowi di Oktober 2024 ya. Untuk membawa Jokowi ke jalur hukum, mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Sudahlah Pak Faisal Assegaf, jangan mengajak-ngajak rakyat untuk demo Pak Jokowi. Waktu beliau tinggal sedikit lagi kok. Kami capek Pak demo-demo seperti itu. Iya Kami betul. lebih baik bekerja mencari nafkah untuk anak cucu kami. Bukan demo seperti Bapak yang hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Untuk apa Pak demo-demo seperti itu? Tidak Iya, ada menghasilkan betul. sesuatu yang baik Pak. Lebih baik kami bekerja. Jadi jangan mengajak-ngajak rakyat untuk demo-demo seperti yang Bapak lakukan. Ya Pak Jokowi pasti turun 20 Oktober nanti. Iya, Jadi pasti janganlah ya. Bapak seperti itu. Kami malas Pak demo-demo yang tak jelas. Sudah capek Pak kami demo-demo yang kalian lakukan ini. Lebih baik kami kerja mencari nafkah, karena negara belum tentu kasih kami makanan kalau kami tidak kerja. Menghabiskan waktu dan tenaga kalau demo-demo seperti itu. Tidak ada untungnya Pak. Betul. Faisal Assegaf juga meminta DPR, MPR untuk mencopot Presiden Joko Widodo, begitu katanya ya. Kita mohon partai-partai menggunakan hati nurani, hidupkan mesin pengawasan DPR, segera panggil presiden, gelar sidang istimewa, copot Jokowi. Jangan satu orang ini kemudian menyandra seluruh kehidupan banyak orang, membuat gaduh dan dia merasa perkasa. Saya pribadi nggak takut dia. Saya orang beriman. Jadi kalau ada masih mengaku orang beriman, masih berpolitik, takut berbicara kebenaran, tidak usah kamu beragam. M. Kodari jelas mengatakan tak semudah itu untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo seperti disampaikan oleh Faisal Assegaf. Kepada proses yang sudah disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada, itu pasti ke sana. Kita kan hidup bernegara, ada aturannya. Kalau nggak kita pakai aturan mau pakai apa lagi? Masalah nasional disederhanakan. Lo, iya, Anda mau pakai proses apa? Kalau nggak pakai undang-undang, itu namanya anarki gitu. Nah, yang kedua, sebentar, saya dikasih kesempatan oleh KPU kita. Jadi gini, bicara pemakzulan pasti pertama-tama kita bicara proses ya. Prosesnya sudah disediakan pertama ke DPR. Jadi beliau ini kan salah ya datangnya ke Menko Polhukam. Jadi saya nanti ke DPR nanti kalau memang sepakat ada pelanggaran dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau menyetujui dibawa kepada MPR. Jadi menurut saya dari proses itu saja ada problem pemahaman prosedural dari Bang Faisal dan kawan-kawan mengenai soal pemakzulan ini. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah Bang Faisal dan kawan-kawan ini tidak paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Syarat pemakzulan, syarat revolusi itu ada di masyarakat. Pada hari ini tingkat kepercayaan kepada presiden sangat tinggi. 80% sedikit di bawah. Iya, sangat telak banget ya. 80% warga Indonesia sangat percaya kepada Jokowi, maka tidak mungkin akan melengsarkan Presiden Joko Widodo. Begitu bencinya Faisal Assegaf kepada Presiden Joko Widodo, sampai-sampai Faisal Assegaf meminta agar Presiden Jokowi diperiksa ke rumah sakit jiwa. Etian. Tapi saya mau tanya Bung Habibur Rahman, 6 bulan terakhir ini ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis, mungkin bocor di kubu Prabowo. Kenapa ya Anda sampai meminta Presiden untuk mengecek kejiwaan? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan. Kecemasan. Jangan-jangan menurut saya tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada presiden, tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk... Kalau menurut saya yang wajib dibawa ke RSJ adalah Faisal Assegaf sendiri, dikarenakan ya seperti disampaikan oleh M. Kodari, dia ingin memakzulkan Presiden Jokowi tetapi tidak tahu prosedurnya. Harusnya datang ke DPR untuk memakzulkan, datangnya malah ke Mahfud MD. Ya salah alamat Bung Faisal. Otomatis Fahri Hamzah menolak
wacana daripada Faisal Assegaf untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Ketua MK berhubungan dengan adiknya Pak Jokowi, kita nggak tahu kapan. Terus hakim MK ada 9. Oke. 9 ini yang mengatakan tidak setuju ada 4. Yang setuju ada 5. Dari yang tidak setuju itu, semuanya kena delik etik. Dari yang setuju, 1 orang doang. Kebetulan 1 orang ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kok ini yang salah? Kenapa bukan yang 4 yang salah? Beritanya Pak kayak gitu. Itu satu ya. Yang kedua, nggak ada yang namanya konflik of interest dalam pengujian norma. Kan begini, norma itu diujinya begini. Ini konstitusi, ini undang-undang. Oke. Anda menguji norma undang-undang ini terhadap konstitusi. Jadi yang Anda uji itu bukan interest pribadi. Nggak ada interest pribadi. Nah, yang ada interest pribadi itu adalah menguji, misalnya Anda waktu itu, ya, Anda udah menang kan, Anda digugat orang, seolah-olah Anda menghina dia, ya kan? Lalu Anda datang ke pengadilan. Pengadilan itu adalah paman Anda, misalnya. Yang akan berperkara adalah Dr. Richard Lee bersama melawan seseorang. Hakimnya tidak boleh ada hubungan dengan Anda. Kenapa? Keputusannya adalah tentang Anda ditahan atau tidak. Oke. Tapi kalau norma terhadap konstitusi, tidak ada orang. Oke. Karena norma ini berlaku bagi seluruh rakyat Semua yang Indonesia. 35 tahun, semua yang 37 tahun, Semua. kalau dia pernah menjawab, boleh. Nah, makanya tidak ada konflik of interest. Jadi, ini kesalahan-kesalahan yang dikaburkan oleh oposisi yang membuat kita jadi bego secara nasional.